Bersama saya kan, Vina Kamalia Rizky. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toksikokinetik. Apa sih itu toksikokinetik? Ada yang tahu nggak nih? Ayo kita belajar bareng-bareng. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa di like dan di komen di bawah sini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Toksikokinetik. Apa sih toksikokinetik? Toksikokinetik atau farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas deretan proses yang sering disingkat dengan ADME. Apa itu ADME? Yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Beberapa tempat terabsorpsi yaitu mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Ada pula beberapa faktor yang penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama yaitu rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, tempat kimia dan fisika dari xenobiotik. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Absorpsi saluran pencernaan, terutama melalui usus kecil absorpsi paru, biasanya berupa gas yang diikuti bersama NO2, SO2, uap, benzen, dan aerosol. Absorpsi kulit relatif berkurang baik dan merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, kontraksi dan lamanya kontak. Dengan tempat absorpsi, kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Timbulnya efek toksik karena suatu xenobiotik dikenali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh. Dan untuk masuknya tersebut, xenobiotik harus menembus membran. Dengan masuknya, teman-teman masih ingat kan? Setelah kita membahas absorpsi, kita akan membahas apa? Ya, betul, distribusi. Apa sih itu distribusi? Yaitu peristiwa di mana xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang terhubung dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, dan ginjal lemak tulang. Setelah kita membahas distribusi, selanjutnya kita akan membahas biotransformasi dan metabolisme. Teman-teman ingat kan pembahasan ketiga kita itu apa? Ya, betul, metabolisme. Perubahan xenobiotik yang dikatalis oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu perubahan struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Faktor yang mempengaruhi biotransformasi adalah intrinsic host, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, efek kerusakan liver, bisi. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir ya. Ekskresi, apa sih itu ekskresi teman-teman? Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Ada beberapa rute ekskresi, diantaranya adalah ekskresi air seni, ginjal, ekskresi empedu, hati, dan rute lain, paru, saluran pencernaan, keringat, dan lain-lain. Setelah kita membahas asma, ayo kita mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Timbal Asetat Perolat terhadap kadar glukosa darah pada mencit jantan. Di situ udah tertera ya teman-teman judulnya abstrak.
Beberapa jenis logam berat yang ada di lingkungan dianggap sebagai zat beracun bagi manusia dan hewan. Timbal adalah salah satu logam berat yang meningkat penggunaannya selama dekade terakhir. Toksisitas timbal pada manusia memiliki kelancaran yang luas dalam aspek medis, mulai dari masalah saraf, gangguan metabolisme, tulang, hingga gagal hati. Eksperimen ini mencoba untuk mengetahui pengaruh konsumsi timah hitam kronis terhadap kadar plasma timbal pada tikus. Desain percobaan ini adalah eksperimen penelitian sejati untuk menguji apakah ada pengaruh konsumsi timbal oral terhadap akumulasi timbal dalam glukosa darah tikus. Hasilnya menunjukkan peningkatan akumulasi timbal dalam glukosa darah tikus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pendahuluan, pemanfaatan benda-benda yang bersifat logam untuk berbagai kebutuhan manusia telah cukup lama dikenal. Sebagai contoh, timbal adalah logam berat yang banyak digunakan untuk pembuatan baterai dan untuk meningkatkan angka oktan pada bahan bakar minyak atau BBM. Sebagian peralatan rumah tangga juga terbuat dari bahan yang mengandung timbal, seperti sendok, garpu, peralatan masak, dan lain-lain. Toksisitas timbal pada kesehatan manusia mempunyai pengaruh yang luas dari gangguan syaraf, gangguan metabolisme tulang, sampai kerusakan ginjal dan gangguan fungsi hati. Bahkan, penelitian terakhir menunjukkan bahwa logam timbal memiliki sifat karsinogenik yang dapat merangsang terjadinya kanker pada manusia. Metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini adalah penelitian eksperimental, murni untuk menguji pengaruh pemberian timbal asetat peroral terhadap peningkatan kadar glukosa darah pada mencit jantan. Hewan coba dikelompokkan dalam 2 kelompok perlakuan. Analisa data yang diperoleh, seluruh teknis pengolahan data dianalisis secara komputerisasi menggunakan software SPSS dengan taraf signifikan. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan t-test for dependent sample untuk membandingkan jenis perlakuan pada sampel menggunakan hasil dan pembahasan dari jurnal. Perlakuan yang diberikan terhadap mencit merupakan model toksikokinetik yang dapat terjadi pada manusia. Memberikan dosis BB sebesar 75 mg per kg/BB. Pemberian timbal asetat pada mencit mengakibatkan terjadinya kenaikan kadar glukosa darah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4. Diketahui bahwa pada perlakuan pemberian timbal asetat kadar. Oke, makasih teman-teman buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai dan udah like juga komen di bawah ini. Aku ucapin banyak terima kasih ya. Aku minta maaf nih barangkali masih ada kesalahan dalam materi atau pengucapan atau gimana lah kurang-kurangnya lainnya. Saya minta maaf ya, karena di sini saya